Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, hendaknya kita berdoa bersama ya. Buat Mas Fahmi selalu ketua kelas, monggo bisa memimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi pada hari ini, Bapak akan mengecek terkait presensi kalian. Apakah ada yang izin? Tidak. Alhamdulillah, berarti lengkap ya. Langsung saja ke pembahasan materi. Pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kandungan surat Az-Zukhruf tentang ragam nikmat agung Allah sebagai surat cinta yang wajib disyukuri. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kandungan surat Al-Ankabut dan hadis riwayat Ahmad tentang syukur sebagai konsekuensi ibadah dan pentingnya berterima kasih kepada manusia. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis hadis riwayat Muslim tentang metode menumbuhkan syukur dengan melihat kepada orang yang berada di bawah. Selanjutnya yaitu tentang bersyukur kepada Allah. Apa itu sih bersyukur kepada Allah? Bersyukur itu apa, Mbak? Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Ya, terus Mas Fahmi, bersyukur tahu Mas? Bersyukur itu menerima takdir dari Allah. Ya, betul banget, sesuai apa yang ya dijawab oleh anak-anak ya terkait bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah adalah sikap mengakui, menyadari dan meyakini bahwa segala nikmat yang dimiliki berasal dari Allah, kemudian mengungkapkan rasa terima kasih tersebut dengan hati, lisan dan perbuatan. Bersyukur tidak hanya diucapkan dengan kalimat Alhamdulillah, tetapi juga diwujudkan melalui ketaatan kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta memanfaatkan nikmat yang diberikan untuk hal-hal yang bermanfaat dari diridhoinya. Selanjutnya, dalam Islam, bersyukur itu memiliki 3 bentuk utama. Yang pertama ada syukur dengan hati. Apa sih yang dimaksud dengan syukur dalam hati? Yaitu meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah dan merasa ridho serta tidak sombong atas nikmat tersebut. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, memperbanyak doa dan menceritakan nikmat Allah tanpa bersikap pamer. Dan yang terakhir, syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat seperti harta, ilmu, kesehatan, waktu, dan kemampuan untuk beribadah, membantu sesama, serta melakukan amal soleh. Nah, berikut contoh dalil tentang bersyukur. Mas Fahmi bisa dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oke, buat Mbak ini bisa bacakan artinya Mbak terkait. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nah, berikut ini adalah dalil atau potongan surat tentang bersyukur. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bersyukur merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang mendatangkan keberkahan dan tambahan nikmat. Sebaliknya, mengingkari nikmat Allah dapat menyebabkan hilangnya keberkahan dan mendatangkan akibat yang buruk. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya senantiasa membiasakan diri untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, baik saat memperoleh kesenangan maupun ketika menghadapi ujian. Nah, berikut untuk manfaat bersyukur.
Bapak beri 5 contoh ya untuk manfaat bersyukur. Yang pertama yaitu ada nikmat Allah yang akan bertambah sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 bahwa Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Yang kedua, monggo Mbak Putri bisa bacakan. Yang kedua, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah karena syukur merupakan salah satu bentuk ibadah yang dicintainya. Ya, terima kasih buat Mbak Putri. Untuk yang ketiga, yaitu hati menjadi tenang dan bahagia sebab orang yang bersyukur lebih mudah merasa cukup dan tidak mudah mengeluh. Yang keempat, terhindar dari sifat kufur nikmat, yaitu mengingkari atau menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan Allah. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap sabar, ikhlas, dan rendah hati sehingga lebih mudah menghadapi berbagai keadaan. Nah, berikut adalah contoh manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu senantiasa menambahkan nikmat kita dan memberikan kita nikmat yang dan insan yang bagus-bagus seperti itu. Ya, mungkin untuk penjelasannya sekian. Selanjutnya yaitu Bapak ingin kalian belajar kelompok dibagi 2 kelompok ya. Gimana ini? Kelompok 1 depan, kelompok 2 belakang ya. Kelompok 1, kelompok 2. Bapak beri waktu 2 menit untuk mendiskusikan terkait tersebut. Nanti perwakilan 1 maju ya. 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 Ya, mungkin Lirik. Di lirik itu